Halo, apa kabar semuanya? Bersama saya Doni Ardiansyah di program acara Ngulik-ngulik Asik. Ya, saya di sini sebagai host yang akan memandu jalannya cerita dari awal sampai akhir. Saya bersama narasumber yang sangat spesial akan membahas tentang public speaking atau suksesnya public speaking. Boleh diperkenalkan saudara ya. Tentang latar belakangnya, namanya siapa gitu. Oke. Siap, perkenalkan, nama saya Satria Cesar. Biasa dipanggil Bung Satria atau Satria atau ya. Ada bungnya Ya, ada bungnya. Dari mana itu bung? Adalah panjang. Dari teman-teman sih. Cuma panggilan apa? Kalau teman-teman bungkuk gitu. Enggak bang. Bung itu panggilan enggak. Kalau dulu bang. Kalau bang digabungin sama depannya. Aduh jangan dong ya. Jangan. Ya. Oke. Saya saat ini sebagai seorang mahasiswa masih belum kerja walaupun muka kelihatan tua ya. Gak apa-apa dong, kelihatan tua tapi tetap masih muda. Tapi tenaganya masih muda apa tetap masih muda? Rasa. Tetap bisa semen ya kan? Anda tahu Mbah Marijan? Enggak tahu. Tahu. Enggak ada. Itu bahasa saya. Rasa gitu. Oke, siap terus. Garing banget sih sebenarnya. Enggak. Latar belakangnya terus. Oh, saya gimana? Lahirnya? Public speaking dulu ya, ada pengalaman lah. Cukup banyak pengalaman. Ya saya nggak bilang cukup banyak, cukup lah. Cukup adalah cukup ada pengalaman. Berapa gitu terus pernah di depan orang banyak. Oh pernah. Ya sekarang itu kesibukannya apa sih? Saya dari lain kuliah itu, di luar kuliah, selain kuliah. Oke. Saya kalau selain di kuliah masih sibuk di organisasi. Karena sibuk. saya kebetulan ikut di dua organisasi di kampus. Ya. Yang pertama dari internal saya ikut organisasi Senat Mahasiswa, Fakultas Hukum Unisula. Lalu yang kedua saya ikut di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dan kebetulan sekarang selain ikut di DPK atau di Komisariat Unisula, saya juga menjabat sebagai ketua bidang media di DPC Semarang, Dewan Pimpinan Cabang Semarang. Boleh tepuk tangannya guys. Terima kasih. Narasumber kita yang sangat spesial ini. Terima kasih. Ya, di program acara ini kita akan membahas tentang suksesnya public speaking. Kita akan bertanya-tanya sedikit tentang public speaking terhadap narasumber kita, bagaimana dia kayak jalannya menjadi public speaking atau berbicara di depan umum. Bisa diceritakan Bung Satria, Bung ya tadi ya. Ya terserah Anda mau gila apa. Sebenarnya pakai Bang sih, tapi agak gimana. Enggak apa-apa ya kalau mau Bang Satria, tapi jangan. yang penting jangan disambung ya, gitu lah. Nanti apa kata netizen ya kan. Nanti malah jadi yang enggak ya. Nanti malah kita masuk ke podcastnya Om Deddy. Oh, jangan. Emang siapa kita? Klarifikasi ya. Gitu ya. Oke, bisa diceritakan gimana kayak ceritanya menjadi public speaker kayak Public speaker ya yang apa ya, kayak hambatan-hambatannya kayak apa yang menjadi kendala-kendala kayak ya sulitnya kayak gimana gitu loh, biar teman-teman bisa kalau dibilang tadi kan dibilang suksesnya itu saya nggak sukses banget ya biasa tapi gitu. saya cukup bisa untuk public speaking gitu ya. Oke. Ya intinya kalau berpublic speaking itu yang penting jangan terbata-bata. Kalau orang kan kebanyakan kan takut untuk bicara di depan umum gitu grogi. Kebanyakan sih grogi sih. Bahkan ada orang yang lebih baik saya mati daripada saya bicara di depan umum. Kayak malu gitu. Apa gimana sih ya? Atau mungkin bisa ada yang ngompol di panggung gitu kan. Ya kita nggak tahu kan. Ya. Siapa tahu ada yang berak. Itu anjir. Ya, berak kenapa gak izin ke belakang dulu sih ya? Tapi saat saya sih ya gak bisa berak. Ya. Terus. Gue di ya. Iya sih. Di sensor. Oke, bisa dilanjutkan Bung Satria. Tadi gimana ceritanya? Sebenarnya kalau terus apalagi kayak kalau saya memahami public speaking tuh yang pertama itu karena anugerah. Anugerah Tuhan. Ada kan anugerah itu saudaranya Anda apa tetangga Anda? Ikut sebenarnya. Anugerah itu siapa? Bisa diceritakan tentang anugerah itu. Saya memahami itu kemampuan public speaking itu didapatkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu karena memang ada orang yang sedari lahir. Ini berapa sih Mas?
Aslinya berapa sih? Enggak ada aslinya nih. Oh, enggak ada aslinya. Aduh, kepanas banget sih ya. Iki sih Dora. Saya memahami tadi ada kemampuan public speaking itu didapat dengan berbagai cara. Yang pertama itu memang karena anugerah dari Tuhan, Oke, anugerah dari lahir. Itu kalau nggak dapat anugerah bisa menjadi public speaking? Oh bisa. Oh, bisa. Dari Bisa. mana caranya? Yang kedua dengan cara talenta atau diasah kemampuannya. belajar terus ya. Gitu. Nah, itu yang jadi kayak orang bilang kayak nggak bisa public speaking sebenarnya itu bullshit bisa itulah dia, bullshit itu. Bisa diasah Omong aja. kosong itu bisa semua. Semua orang tuh sedari lahir kalau orang manusia normal pasti punya apa? Mulut. Punya mulut, bisa mulut bicara, itu lah. Oh, oke. Supaya kamu bisa berpublic speaking itu Ya, kunci utamanya apa? Punya mulut. Oh, iya, punya gitu. mulut. Tapi malunya itu loh, Pak. Nah, itu malu. Malunya itu loh. Itu malu sebenarnya bisa Malu. kita hindari atau kita kikis itulah. Iya. Dengan cara apa ya? Apa? Kalau dengan saya percaya diri. Oh, percaya diri yang Nah, pertama. bagaimana cara menimbulkan percaya diri? Nah, Itulah itu. pertanyaannya. Nah, itu gimana caranya menimbulkan percaya diri? Bisa Yang pertama, bahas lagi. percaya diri itu muncul ya kalau memang orangnya ganteng gitu ya. Good looking. Orang ganteng. Sekarang kan good looking. Orang ganteng, orang cantik itu wah, PD-nya tinggi, tingkat Iya, bener. tingkat percaya dirinya tinggi. Soalnya Nah, dia- tapi pertanyaan bagaimana dengan orang yang terlihat tidak ganteng? Not good looking. Ya itu untuk looking good kan istilahnya. Iya, gitu looking kan. good, good looking. Good looking good terserah. Kebalik Itu. mungkin Oh, sebenarnya boleh, good boleh looking. nggak Ya, apa-apa. terus. Yang pertama itu tadi kita atur dulu tampilan dari luar, luar itu outfitnya istilahnya. Oh, ya. Kalau Dari muka mungkin dirawat, cover rambut gitu ya, dari yes, cover dilihat pertama. rambut ditata, kita First pilih impression harus bagus kita ya. pilih baju yang Oke. bagus gitu. Siap. Sehingga itu akan menimbulkan atau meningkatkan tingkat percaya diri kita. Yang Seperti itu. lebih tinggi gitu ya. Of course. Oh, siap, Yes. siap. Nah tadi public speaking yang pertama kalau memang orang dari lahir sudah diberikan anugerah oleh anugerah, Tuhan. Banyak kan contohnya seperti kalau zaman dulu proklamator kita Oh, ya, Bung Karno, Insinyur Soekarno. wah Ya, itu kan itu ya. dia pidatonya orasinya Wah, membara-bara, bisa membangkitkan wah, semua, membangkitkan ya. semangat. Semangat. Itu kan dia memang Bener. dari lahir sudah diberi anugerah. Sebenarnya public speaking itu penting gak sih untuk Of course penting itu. bagi semuanya untuk diasah atau Apalagi dengan keadaan zaman sekarang, Sekarang. tuntutan zaman sekarang. itu harus atau Nah itu harus public speaking. Ini ya Mas tak bilangin. Iya, gimana? Bro ya, bro Ya, ya. bro, Kita bro kita aja, panggil jangan bro pas aja nggak ya. enak Enak sebenarnya. ya. Kita kan teman sudah lama juga itu kan. Bung Udah. sini bro. Bung bro. BB ya. B2. Jangan visual, enggak B2 ya. bagus. Nggak bagus ya. Terus. Nah, saya mau bicara apa tadi lupa tuh. Eh? Apa tadi saya mau bicara apa? Public Tadi speaking, apa lupa? public speaking itu artinya apa sih? Ya public speaking itu artinya berbicara di depan publik kan. Nah, ya. apakah public speaking itu harus di hadapan 20 orang, 50 orang, 100 itu orang? ditentukan nggak sih kayak Gak ada audiensnya? aturannya. Nah, public speaking itu intinya kita berkomunikasi dengan orang yang dengan lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang ya. Yes. ya? Kalau Oke. cuma dua orang gitu. itu kan ya komunikasi, kita Iya. cakap-cakap gitulah. Siap. Cara melatih public speaking yang paling Baik. mudah atau Ya. paling dasar itu ya dengan cara diskusi. Oh, dari diskusi Kita kan antar sebagai gitu ya? mahasiswa, orang yang aktif di Aktif, lingkungan ya, kampus, benar. Harus ya kita aktifkan itu yang namanya diskusi. Kita harus kayak menjalin diskusi terus Ah, gitu. iya betul. Dengan apalah ada masalah-masalah apa di lingkungan kita sekarang kita Dikeluarkan Ya, gitu, kita keluarkan. diperbincangkan. kita Ada masalah. opinikan apa yang Oh, ada iya, di pikiran kita. pendapat gitu Nah, ya. Oke. itu cara yang paling mudah untuk melatih public public speaking untuk Tapi kan ketahapan itu yang lebih tinggi gitu kan. Tapi kan itu tetap beda sih Bung, dari kayak diskusi antar teman kan kayak ya asik kayak nggak sengaja gitu kayak cara membangunnya. Tapi kalau di atas panggung apa kayak menjalin seminar kan beda, itu kayak ceritanya gimana sih? Ya kita Bisa kita bawa aja suasana diskusi kita ke atas panggung, yang cara paling mudah. Keren. Sehingga kita menjalin komunikasi dengan audiens. Audiens. Jangan kita cuma anggap audiens itu orang yang dengerin, tapi kita ajak komunikasi. Komunikasi juga. Oh, nah, oke. itu yang akan semakin mengikis rasa grogi. Gitu. Grogi ya, itu Kita anggap grogi itu saja yang audiens jadi itu hambatan teman-teman ya. kita gitu. Tapi teman-teman semua tuh kayak agak bertanya tentang cara mengatasi grogi itu loh yang paling penting dari Ya, paling public penting. speaking itu kan. Public speaking itu harus dilatih. Harus dilatih terus ya. Ya, kecuali kalau Anda memang merasa sudah diberi anugerah oleh Allah. Oh, sudah di public speaking dari lain. Ya, siapa tahu dari Ya, siapa. lahir Iya, keluar iya, siapa. saudara-saudara gitu kan. Bapak, Siapa, Bro? Ibu, nah, siapakah saya gitu. Kan kita nggak tahu, Ya, siapa ya, tahu ya, ada. ya. ya. Bisa jadi ya. Bisa kan jadi. nggak tahu Ya, sebenarnya. wallahu alam, gitu kan. Oke, siap. Oke, kembali lagi ya Bung Ya. terhadap yang tadi pentingnya public speaking bagi kayak semuanya lah itu harus dijalin
dengan benar apa gimana sih? Maksudnya pentingnya itu loh harus dimiliki. Ya, kemampuan public speaking itu sebenarnya sekarang yang memang benar-benar dibutuhkan di dalam dunia kerja, Bung. Sekarang Harus di dunia kerja sekarang semuanya kemampuan itu selain ya kemampuan manajemen, kemampuan berpikir kritis, critical thinking, lalu ada public speaking. Apa kayak nama hampir hampir semua hampir semua bidang pekerjaan itu membutuhkan public speaking berarti ya. Oke. Berarti kita harus kayak mengasah terus public speaking dan itu penting sekali buat itu penting untuk kita pelajari sih, untuk kita miliki. Walaupun kayak tidak ada harus kita ajarin, harus kita miliki juga. Sekecil-kecilnya kemampuan public speaking harus kita miliki. Oke. Karena kalau kita lihat sekarang permintaan pasar kerja itu job apa istilahnya? Prospek kerja gitu kan ke depannya. Itu kalau mungkin kita ngandalkan IPK biasanya ijazah kan, nilai-nilai gitu kan biasanya. IPK tuh sekarang di urutan berapa, Jel? Berapa? Enggak di 1 loh. Itu hampir di terakhir dari 10 faktor. Itu mungkin menempati urutan ke 8 atau 9. Wah, berarti jauh banget ya? Jauh. Sekarang kalau kamu ngandelin IPK ya semua orang bisa sekarang IPK. IPK sekarang bisa, banyak yang tinggi-tinggi. Di tempat saya ada yang IPK 3, berapa? 94 yang adik kelas itu 9 kilo. Nah, 3,95 loh. Ya, itu tinggi banget sih. Tinggi banget. Sekarang IPK gampang ya, apalagi di kampus swasta. Oh, mudah itu. Iya sih sebenarnya. Nah, public speaking itu tidak diajarkan di kampus. Iya kan? Iya, diajarkan di kampus sih sebenarnya kayak dari. Ya kita kalau di kampus mungkin ada seperti Bro ini, Bro Doni, kan ada matkul public speaking, tapi kan itu teori-teori kan? Iya, membahas tentang teori. Ada prakteknya juga sih. Ada praktek tapi sedikit. Kan nah kalau kita cuma mengandalkan di kelas-kelas kampus ya mana bisa kita lancar. Harus biasa dari lapangan harusnya. Harus terjun ke lapangan. Dari 10 faktor tadi yang dibutuhkan lapangan kerja sekarang, itu public speaking menempati urutan keempat mungkin ya, kalau saya nggak salah. Yang pertama itu ada manajerial tadi, lalu critical thinking dan Oke, siap. Intinya public speaking itu wajib lah. Sekecil-kecil kemampuannya kita harus wajib kita miliki. Tapi kan ada yang bilang gitu kayak, public speaking itu buat apa? Yang tadi bilang Ibu kan kayak lebih baik mati ketimbang berbicara di depan publik itu. Nah, itulah mindset itulah yang harus dirubah oleh teman-teman kita. Mindsetnya itu bisa merubah orang kayak menjadi ikutlah kepada orang itu kayak nggak suka sama public speaking tuh. Berarti kita harus kayak menjadi kita jalin hubungan, kita ajak bicara, kita kasih insight atau masukan bahwa sekarang ini public speaking ini penting. Sekarang di majuan ini. Manusia kan makhluk sosial. Oh iya, harus menjalin terus ya. Social human kan. Itu artinya manusia sosial itu artinya makhluk yang berinteraksi. Iya, membutuhkan orang lain juga kan. Membutuhkan orang lain. Oke, siap. Suara ku entek anjir. Ngombe sih nyocok. Ya. Ngombe ku diombe. Ayo ngombe. Oke, Bung. Tadi kan hambatannya kan yang pertama itu grogi. Terus ada lagi gak sih hambatan kayak dari kita berbicara di depan umum kayak apalah dari audiensnya kayak dari kita selain grogi apa sih biasanya? Ya, biasanya kalau kita bisa mengatasi grogi, itu kadang di tengah-tengah jalan kita muncul yang namanya blank. Nah itu loh. Itu blank, itu karena apa? Intinya tuh karena kita kurang memahami materi. Ya. Nah, artinya, sebelum kita naik panggung istilahnya, kita harus benar-benar kuasai itu apa itu materi yang ingin kita sampaikan. Oke. Dengan memahami atau kita pelajari materi seluas-luasnya, sehingga kita akan meminimalisir apa yang itu namanya blank. Terjadinya blank. Siap. Sehingga ini tips yang sangat bagus teman-teman sebenarnya. Tapi mah bagus banget sih. Terus selain tapi blank kan itu datang kayak walaupun kita sudah membaca materi yang sangat banyak, kita memahami sampai sedetail mungkin lah, tapi tetap bisa terjadi sih. Nah, itu yang pertama. Blank itu terjadi karena
dua faktor Iya, kalau menurutku. faktornya apa? Yang pertama karena grogi. Iya, Kita grogi belum pertama. belum bisa menghilangkan itu Menghilangkan apa rasa namanya grogi grogi, ini. rasa grogi. Bener-bener belum saya hilang gitu. Iya, harus ya kita istilahnya harus meminimalisir Minimalisir. rasa grogi. Hmm. Grogi tetap pasti Pasti ada. ada. Kalau Anda tanya orang-orang yang sudah Sukses entertainment atau public speaker atau MC, faktor tokoh-tokoh politik lain, itu ya. pasti dia ada yang Ada namanya grogi. grogi. Tapi Nggak bisa jauh. iya, ini kita yang harus kerjakan itu kita minimalisir si grogi ini. Kalau siap, grogi dihilangkan ya nggak bisa. Nggak Kalau bisa, ada menghilangkan yang namanya grogi, Anda bukan manusia. Iya, sebenarnya. Iya kan? Jadi apa? Grogi itu kan manusiawi. Iya, betul kan? bener. Manusia sebenarnya rasa grogi. Ya, yang pertama malu. minimalisir grogi. Iya, meminimalisir. Lalu kedua yang untuk menghilangkan blank, pemahaman materi. Pendalaman materi, penguasaan materi. Itu perlu banget. Nah, itu keduanya harus menjadi satu bagian. yang diasah bareng gitu Iya, ya, biar gitu. menjadi jalan yang benar Betul. saat berbicara di depan Iya, umum. iya. Oke, biar ini lagi kan ada lagi tuh masalahnya. Biasanya kan dari grogi, blank, terus ada lagi yang kayak gimana ya? Bicaranya kayak terbata-bata Itu karena belum terbiasa. itu belum terbiasa. Belum terbiasa belum bicara. biasa Ya. jam terbangnya Ya, apa jam gimana? terbangnya, Oh, jam terbangnya. jam terbang yang sangat kurang Ya. gitu ya. Tapi bedakan dengan orang yang bicara terbata-bata dengan orang yang bicaranya memang lambat. Nah, itu bedanya Atau- gimana? Ya beda. Kalau orang yang terbata-bata itu berarti dia bicaranya belum lancar. Oh, belum lancar kayak Ya. masih ada rasa Ya terbata-bata kan seperti ini gitu. Kan dari ekspresi juga bisa dilihat. Yoi, Kalau orang yang ya. bicaranya lambat memang ya ekspresinya memang biasa, bukan tegang ekspresinya, tapi memang cara bicaranya dia seperti itu. emang seperti itu berarti dari Karena kan orang kan ada banyak-banyak Oh, beda-beda. macamnya. Ada orang yang bicara cepat seperti Anda ini. Oh, iya. Wah, Anda kan bicara cepat. Orang rapper itu kan juga cepat bicaranya. Iya, benar. Lalu ada orang yang bicaranya lambat kan Lambat. beda-beda. Iya, beda-beda sih. Iya. Tapi untuk meminimalisir Yes. tadi terbata-bata tuh harus gimana sih, Bung? Kayak Yaitu dengan mengasah jam terbang itu. mengasah jam terbang itu Iya, ya. Yang dengan pertama. pengulangan kita bicara terus. Mau mencoba dengan bicara di depan cermin juga, it's okay. Oh iya, Bisa jadi juga. latihan-latihan Iya, di rumah, latihan. di kamar gitu ya. Tapi kalau muka Anda jelek, saya malah nggak enak bicara di depan cermin. Seperti saya. Saya malah tambah grogi kalau bicara di depan cermin. Iya sih bisa jadi. Malah nggak jadi bicara, malah ngaca, sisiran. Itu kalau cewek bisa kalau sambil cewek foto itu, biasa di sambil depan foto, cermin. ya, kirim pacar gitu ya. Apa itu namanya itu? Oke. Itu. Sepertinya Bro Doni terbiasa itu. Enggak. kirimin foto gitu. Enggak. Oke. Saya anak baik-baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya masa sekarang dia memang kekurangan orang-orang baik. Oke. Tapi kalau saya ngaku aku jadi orang baik itu sebenarnya gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Baik itu tercermin dengan tindakan. Oh, bisa dinilai dari tindakan ya. Yes. Yang penting tuh kita bagaimana timbal balik ke masyarakat, ke teman-teman. Feedbacknya ke masyarakat, ke society. Bagaimana? Jangan dinamain. Terus Ya, jadi bagaimana feedback kita ke masyarakat. Ke society kita, gitu. Terus. Ya manusia, kalau yang sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa baik dengan sesamanya. Ya kan, sekalipun kalau ke Tuhannya mungkin kurang baik, orang baik. ya itu kan dalam diri dia, internalnya. Yang terpenting itu eksternnya, ke masyarakatnya. Oke, siap. Ini kembali lagi ke topiknya apa dikit-dikit. Dikitnya melebar-melebar lah yang namanya. Kita kan bincang-bincang ngulik-ngulik asik gitu kan. Jadi Supaya materinya bisa. iya, kalau kita lurus terus strike terus kan nggak asik jadinya kan, ya cuma ngulik-ngulik gitu. Ya jadi ngulik. Oke, Bung, ini pertanyaan selanjutnya dari teman-teman ya. Siap. Ini kan sekarang kita kan lagi di situasi yang pandemi COVID-19 gini ya. Itu kan kayak seminar, kayak berbicara acara-acara kayak gitu kan semuanya kan batal gara-gara kita nggak boleh berkumpul ya, membuat kerumunan. Itu kan pakainya sekarang kayak media online gitu. Nah, itu apa? Cara melatih. Ya cara melatihnya, mengasahnya tuh gimana, apakah kan pasti kan beda sih ya. Kayak kita di atas panggung sekarang kayak turunnya ke di balik layar gitu ya. Di balik layar lah kayak beda kan sensasi kayak suasananya, audiensnya kan beda juga kan. Biasanya kita lihat langsung kayak bisa langsung tanya jawab, mungkin ini kan sekarang di online mungkin ada kayak hambatannya yang ada nambah lagi lah kayak noise apa kayak sinyal apa gitu. Itu gimana sih kayak
Ya, kalau saya melihat malah public speaking di masa pandemi sekarang seharusnya lebih mudah untuk kita implementasi atau kita aplikasikan. Dengan cara apa? Bro Doni kan sekarang masih kuliah. Iya. Aku juga masih kuliah. Ya, siap. Kita kuliah sekarang pindah semua ke online. Iya, ke lewat daring, Zoom. ya, Sekarang medianya media daring. Ya. Oke, siap. Ya, online. Kita kan pasti dalam kuliah itu kan ada kelas-kelas online. Iya, benar. Nah, kita manfaatkan itu apa yang namanya kelas online. Oh. Dengan cara apa? Misalkan dosen menerangkan. Iya. Kita ini public speaking ini berkaitan dengan critical thinking, berpikir kritis. Iya, benar. Benar. Setelah kita ada kuliah kelas online, kita menemukan apa itu pertanyaan yang kira-kira wah ini boleh kita tanyakan gitu. Nah itu kesempatan itu ketika kita berpikir kritis, memiliki pertanyaan kritis, kita sampaikan dengan cara public speaking itu tadi. Kita latih dengan itu. Bertanya di kelas-kelas online kita. Nah itu akan meningkatkan kemampuan public speaking kita. Dengan masa pandemi seperti sekarang, justru akan semakin mudah karena audiensnya tidak bertatap muka secara langsung kan. Kayak lebih meminimalisir kayak rasa grogi. Ya lah harusnya gitu. Tapi itu gimana ya? Kayak kan beda kan pasti suasananya kayak situasi ini biasanya di atas panggung terus ini kayak di online kayak nggak langsung bertatap muka. Maka dari itu kalau kita anggap saja ini public speaking secara daring. Iya. Kita anggap sebagai basicnya, kemampuan dasarnya. Ya kayak melatih juga gitu. Ya, ketika kita memang sudah lancar berpublic speaking secara daring. Oh, tentu untuk menuju ke public speaking yang real di audiens yang bertatap muka secara langsung akan lebih mudah. Kita asah aja. Iya, menambah gitu kayak latihan gitu ya, kayak di daring gitu ya sebenarnya. Iya. Ini semuanya kayak kuliah-kuliah juga pindah di itu pindah online. Dengan cara kita aktif bertanya saja. Iya sih. Bertanya, tapi jangan pertanyaan yang nyeleneh atau biasanya kan ada anak. Nah, guyonan kan gitu, kalau enggak pertanyaan boleh guyonan. Gitu kan, ya, boleh guyonan di forum yang pas. Pas. Ya. Ya harus kayak pertanyaan. Ya, pertanyaannya ditata. Oke. Dengan kata-kata yang bagus. Alurnya bagus. Penyampaiannya bagus, intonasinya bagus sehingga bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita. Kalau orang tanya-tanya biasanya, Bu, saya mau tanya. Waduh, itu bagaimana ya? Yang jelas intonasinya yang bagus. Yang bagus gitu ya, kayak sehingga, sopan gitu ya. Sopan santun tentu. Tutur kata kita jaga. Oke. Terus udah kita minum dulu. Boleh. Oke. Lanjut ya, Bung. Lanjut. Oke. Bentar. Bagaimana sih Bung pengalaman Bung Satria menjalani public speaker? Bisa tolong diceritakan? Kalau pengalaman saya kira nggak banyak, tapi nggak dikit juga ya. Iya. Cukup lah seperti yang saya bilang tadi. Cukup. Kalau pengalaman public speaking itu saya mulai dari SD. SD. Bagus. Ya. Kalau SD Anda sudah apa? SD masih turun kelereng gitu. Masih. Ya, saya dulu juga itu mas saya jualan loh. Saya dulu SD malah jualan kelereng loh. Saya yang beli berarti. Oh, yang mungkin ya siapa tahu ya ada yang beli ya. Blonde itu ada dulu ya kan, ada yang kecil, yang gede, blonde yang gede. Ya, kita malah flashback ke masa lalu ya. Kita kembali lagi. SD dulu saya pengalaman public speaking itu ketika acara perpisahan. Oh, acara perpisahan sekolah gitu. Perpisahan SD dulu kelas 6. SD ada perpisahan juga. Ada emang enggak ada? Enggak ada, Bu. Bisa ya udah pulang. Aduh, SD Anda itu enggak kreatif tuh. SD saya kan langsung keluar depan banyak yang jualan. Perpisahannya di depan itu. Sama penjual. Foto barengnya dulu belum ada foto ya. Misalnya sama yang jual mainan itu tuh. Terus bisa dilanjutkan. Ya, dulu di sekolah saya ada, SD saya ada acara pelepasan siswa, perpisahan kelas 6 itu pelepasan itu kan. Oh, berarti itu acaranya ya ada pensi lah, pentas seni. Ya. Kemampuan atau public speaking saya yang pertama itu dimulai dari situ. Saya di situ berperan sebagai perwakilan siswanya. Perwakilan siswa angkatan. Itu pidato. Saya pidato dulu. Pidato perpisahan. Di depan murid, di depan perwakilan dari siswa di situ. Depan guru, depan
Penjual wali murid, orang tua. Ya ada penjual yang datang juga ada. Itu orang tua pada datang semua sih. Pada datang ya. Orang tua saya juga datang. Bangga Kok saya lihat gak ada orang tuanya Bu Doni ya? Bukan sekolahan. Oh enggak sekolah dulu. Sekolah sebelah kan, yang sering tawuran gitu. Mamang ya. Enggak lah. Enggak, saya enggak pernah ikut tawuran. Tapi ikutnya apa, Bu? Saya ikut jualan aja. Jualan alat tawuran. Ya pandai itu provokator. Aduh. Oke kan bisa dilanjut Bung. Ya itu tadi. Ibunya pasti bangga sekali sih lihat anaknya. Nah, saya nggak tahu, saya nggak tanya sih. Ya, mungkin ibu ada lagi tidur sih masih mendengarkan Anda. Tapi ikut sih. Bapak ibu ikut semua. Ikut semua, pasti bangga. Ya, itu pertama itu ketika SD dulu. Itu pertama saya ya gimana ya? Ditawarin oleh guru dulu, wali kelas dulu. Satria, kamu jadi perwakilan ya, perwakilan kelas untuk pidato nanti di acara pelepasan gitu. Saya bukan sendirian, sebenarnya 2 orang, teman saya satu cewek. Wah, cewek Tapi dia juga pidato juga, tapi lebih keren dia, pakai bahasa Inggris. Wow, saya dulu SD pakai bahasa Inggris. Nggak bisa. Saya pakai bahasa Jawa. Aku SD pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, iya. Kalau pakai bahasa Jawa malah pidatonya selamat awan dulur-dulur kabeh, kanca kabeh. Iki pisah ki lho, pisahan ki. Custom ki piye ki malah. Oke, ada flash breaking sih berarti. Nah, itu. Terus itu pengalaman itu dulu enggak terlupakan itu. Saya itu bikin SD ini ya, saya bikin teksnya sendiri. Oh. Dan itu bukan by text loh. Kita hafal loh. Kita hafalin. Itu hafalinnya sebulan saya. Itu menghafalin skripsi sebenarnya. Nah, itu sangat keren sekali sih. Saya SD masih mainan kelereng sama layangan, dia menghafalkan skripsi. Saya menghafalkan skrip pidato itu. Oke, terus pengalamannya lagi. Nah, itu setelah lulus di SD, saya masuk SMP. Lulus juga sih, Bung. Saya sih lulus toh. Emang Anda kira saya enggak SD enggak lulus? Tahu-tahu kuliah gitu. Enggak, siapa tahu langsung kerja gitu. Oh, enggak. Nikah. Saya di SMP ya kerja. Oh, kerja. Kerjanya ya kerja di SMP saya. Ikut bersih-bersih, kenang-kenangan gitu. Itu kan piket emang. Oh, itu piket toh. Itu emang piket. Saya pikir dulu saya kerja. Itu wajib. Sampai sekarang saya pikir kok enggak dibayar, enggak digaji-gaji. Malah dimintain uang buat kas. Malah dimintain uang kas. Saya setiap minggu piket kok enggak digaji. Saya kira dulu pekerjaan. Oh, enggak toh. Saya kira dulu pekerjaan. Aduh, lu gak bersihin kamar mandi ya? Itu kan udah enggak pernah saya. Saya nggak pernah lah dihukum kayak gitu. Saya dulu baik-baik. Tapi dihukumnya nah, saya malah menghukum guru kok. Bu, ada nggak becus gitu. Okay. Keluar gitu. Ibu yang keluar apa ada yang keluar? Saya yang keluar. Masuk ruang kepala sekolah. Iya. Di sidang. Di sidang ada. Enggak, ya. Pengalaman public speaking di SMP ada sih, Bu? Nah, itu SMP yang sebenarnya menurut saya tuh paling berkesan. Oh, paling berkesan di SMP itu ya. Nah, itu karena acaranya lebih formal. Oh, lebih acara yang lebih fokus ke saya. Kalau SD dulu kan ya. Kalau SD dulu kan itu saya bukan sebagai apa ya? Sebagai tokoh utamanya, bukan sebagai main speakernya istilahnya kan itu. Ya saya cuma pengisi aja gitulah. Karena pidato kan rangkaiannya banyak. Dulu ada pentas seni, lalu ada dance juga. Menampilkan apa-apa ya, gitu ya. Banyak. Nah, kalau khusus di SMP ini di SMP kebetulan saya bukan masuk ke organisasi OSIS sih. Tapi saya lebih tepatnya diangkat malahan. Malah diangkat. Oh. Karena di SMP saya nggak ada itu pikiran mau masuk OSIS, mau niat ikut OSIS, tapi saya ditunjuk. Wah, keren. Biasanya mungkin ada mencalonkan. Di SMP saya jadi anggota OSIS. Sebelumnya saya itu anggota MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. MPK SMP ada. SMP ada nggak ada? Nggak ada. SMP saya kayak ya adanya berangkat pulang. Guru murid gitu toh ya. Ya penjual di depan. Balik lagi ke penjual. Iya. Sebenarnya ada sangat friendly dengan penjual ya. Iya. Saya sering sampai kenal sama penjual-penjualnya itu. Pasti Anda pernah ngutang nih sama iya penjual. juga. Udah mau bayar belum sampai sekarang? Belum, beli gorengan 2 bilangnya 5. Iya. Ya malah ada rugi toh. Karena saya baik. Karena saking baiknya Anda itu ya. Biasanya kan belinya 5 ya. Terus bayarnya berapa gitu ngakunya.
Ya itu banyak lah, itu kelucuan-kelucuan masa dulu lah. Ya masa-masa. Saya dulu sekolah. pernah di kantin tuh juga Beli apa? beli soto. Ya. Soto ayam. Terus Dan itu ternyata kok nasinya masih mentah. Mau tak pulangin, tapi ini ada ayam suwirannya, tak makan dulu semuanya. Terus dibalikin. Dibalikin diganti baru. Nah, Dapat porsi banyak gitu. masih banyak. Pantas. Apa? Oh, iya, alhamdulillah lah. Agak- Saya dari dulu memang gini. Mungkin ibu suka soto ayam ya. Saya sebenarnya bisa bikin itu sih mungkin. Masa bisa tuh? Enggak tahu. Gak tahu, saya juga gak tahu sih. Saya sering makan aja mungkin. Mungkin dulu di dotnya nggak pakai susu, pakai kuah ayam. Kuah soto. Oke, Kembali lagi ya, kita di ya SMP biar tadi. seling-selingan gitu Oh lah. iya, enggak apa ice breaking. Nah di SMP tadi itu saya kan dari awal tuh sebenarnya sebagai anggota MPK, Majelis Pemusyawaratan Kelas. Lalu di tengah jalan saya ditunjuk oleh pembina OSIS untuk diangkat menjadi anggota OSIS. Saya masuk ke seksi Itu yang ditunjuk TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. ditunjuk mesti kan ada kayak kriteria Ya saya nggak tahu juga. Nggak Tahu-tahu dipanggil gitu. Itu cuma Kamu bukan mau apa, nggak? Ada berapa orang? Cuma saya aja sih Itu cuma- sepertinya yang mungkin tadi lirik ya. saya lupa ya. Saya doang apa ada teman lain? Teman. Lupa saya. Mungkin tadi lirik dari pertama soalnya Tahu ya. nyepelein kan. Enggak. Oh, dulu saya SMP kenal baik sama guru-guru. Oh, guru-guru. Baiknya Kenapa? gara-gara Ya saya Sering sering apa bantu gitu? lah, sering bantu guru lah. sering bantu Baik. bersih-bersih gitu. Kembali lagi ke bersih-bersih. Enggak tahu bener. Nah, saya mainnya malah di ruang guru, di dapur guru saya ngambilin tehnya guru tak minum Ya, gitu. soalnya enggak punya temen di rumah. Oh, teman ada lah. Jadi tetep temennya lah. sama guru mungkin. Malah enak kalau nilainya baik-baik tuh. Oh iya. Walaupun Kamu enggak mencoba juga sih, enggak guru. ngefek sih ke nilai sih. Saya SMP malah jelek-jelek sih. Malah jelek-jelek. SD bagus, SMP jelek, SMA lumayan lah gitu. Lumayan jelek gitu. Enggak, main bagus. SMP malah yang saya kira jelek gitu. SMP Ya, terus. kita kembali lagi. ke Nah, setelah diangkat di OSIS itu kebetulan di OSIS tuh mengadakan acara, karena saya kenal sama guru tadi ya, dekat sama guru ya. dekat. Mengadakan acara sebuah pelatihan, seminar pelatihan. Pelatihan tentang ya seputaran teknologi informasi gitulah. Oke, siap. Kalau zaman-zaman dulu itu kan ya. Itu kan masih kayak informasi Ya, teknologi teknologi masih masuk. awam, orang Iya. masih jarang yang Jarang pakai. melek gitu kan. Istilahnya kalau sekarang kan semua pakai gadget. Dulu saya SMP itu dirazia, Bung. pakai gadget itu. Pakai HP Nokia yang layar kuning gitu aja loh. Itu. Disita. Padahal nggak bisa buat apa-apa, paling buat iya. pamer sih. Nah, ngapain buat pamer kayak gitu dipamer ya? Tapi kan di zaman Disita seperti itu kan itu. udah bagus kan. Disita. Mungkin buat mainan. Tapi sekarang pakai HP, kelas pakai HP, ada itu pada yang pamer sih. itu yang saya sesalkan sih sekarang. Karena ya walaupun HP itu efeknya bagus juga untuk informasi gitu kan. Tapi kalau buat yang positif. Ya, tapi kan kalau di kelas kita harus fokus. Iya. Ya walaupun SMA saya juga di kelas main HP ya. Ya itulah yang disayangkan kita semua. HP meracuni kita itu kan silahkan. Iya. Tapi kita kan jangan diracun sama HP. Kita harus punya Kita harus- filter. Nah, filter diri. iya, Kita harus kembali. membangun itu. Nah itu di OSIS itu Iya. mengadakan acara pelatihan teknologi istilahnya kita Iya, anggap saja gitu. Nah itu kebetulan saya ditunjuk sebagai pengisi. Pengisi. Oke, Pengisi seminar, pemateri seminar. Keren. Alhamdulillah saya juga nggak tahu kenapa saya yang Dipilih. dipilih gitu. Ya, mungkin Nah itulah wajahnya sebagai nyepelein jadi. Lanjut Bung tentang Oh apa? ya tadi. Nah itu setelah saya ditunjuk saya nggak tahu itu kenapa. Nah itu saya anggap sebagai batu loncatan. Batu loncatan. Ya, Oke. atau- ya, menuju tingkat yang lebih iya, tinggi gitu iya. lah dari sebelumnya menjadi lebih baik mungkin. Sebagai batu loncatan untuk kesempatan kita berpublic speaking, speaking. untuk mengasah kemampuan kita. Alhamdulillah ya caranya lancar-lancar aja karena mungkin itu masih di taraf teman-teman kita itu ya belum dengan orang asing gitu. Audiensnya masih bisa kenal Ya, semua. tetapi aja. kalau saya pikir dengan acara saya yang lancar, saya kira sudah bagus. Bagus. Oke, keren. Nah sebenarnya itu ketika ada kesempatan untuk berpublic speaking, untuk berbicara, diambil. Nah karena kebanyakan orang kan Iya, menyebarkan. karena buat apa? Nah, sehingga banyak orang sekarang pasif gitu kan. Iya, banyak Sehingga dianggap mahasiswa apatis gitu kan. Iya. Nggak Kayak peduli. kurang aktif Nah, gitu. itu. Itu yang saya kira sebagai pengalaman tidak terlupakan dalam berpublic speaking saya. Ya. Terus ada lagi
cerita public speaking Bung, kayak apa sih kayak Ya kalau di kampus sekarang ya dalam organisasi kita aktif untuk berbicara dalam forum. Berbicara dalam ketika ada event-event seminar gitu kan. Keren. Ya kalau walaupun di kampus itu kan pasti feel-nya juga berbeda ya. Ketika dulu, sekarang kan kalau orang di kampus kan pikirannya lebih dewasa, lebih kritis. Nah sehingga kemampuan berbicara kita juga harus meningkat. Kalau kemampuan bicara kita seperti anak SMP, anak SD, anak SMA, nggak pantas Anda menyandang titel mahasiswa. Itu harus diasah kemampuannya. Ucapannya jangan ucapan yang kanak-kanakan. Harus ya. Ucapannya kalau orang Jawa tuh ngomong omongan gede. Omongan gede. Bobot. Jangan badannya saja saya berbobot. Ya, maka saya melihat badan saya berat. Omongan saya juga harus berat. Oke Bung, kayak di public speaker kan itu kan ada audiensnya ya pasti ya. Iya, pasti. Itu gimana sih kayak menanganin audiensnya? Kita supaya, kan harus supaya fokus tahu, ke kita gitu maksudnya. Gimana sih gitu. Oke. Yang pertama itu kita penyampaian jangan lempeng-lempeng aja. Kalau itu kan biasanya audiens kan monoton. Iya. Monoton ucapannya gitu aja, nadanya gitu aja, kalau bikin boring gitu kan. Ya, bikin bosen kan. Bikin bosen ngapain sih ini? Ngomong nggak penting, walaupun yang diucapin penting sebenarnya. Tapi karena penyampaiannya. Harus, yang di sini dengan yang di sini harus sinkron. Di sininya cerdas tapi kok ngomongnya nggak cerdas, nggak bagus. Penyampaiannya nggak sama. Oke Bung, lanjut ya Bung. Siap. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, mewakili teman-teman lah. Gitu. Yeah. Tentang itu bagaimana sih Bung menjadi kayak public speaker yang baik? Kayak apa ya? Kita kan jadi public speaker kan kita harus kayak memahami audiens dulu kayak orang itu gimana, audiensnya itu gimana, terus pembawaannya kita ke penyampaian pesannya juga kan penting juga kan Bung. Itu supaya audiens bisa fokus ke kita juga gitu. Bisa dibahas apa dikulik Bung. Ya kalau kita memahami dalam public speaking itu tentu peran audiens kan penting. Karena audiens itu sebagai tempat penyampaian kita yang pendengar kita gitu kan. Penting. Nah, apa yang kita sampaikan kunci kesuksesan seorang public speaker itu ketika materi yang dibawakan, materi yang dibicarakan bisa tersampaikan dengan baik oleh audiens, bisa diterima dengan baik oleh audiens, bisa dipahami dengan sebaik-baiknya oleh audiens gitu kan. Itu kan kuncinya. Nah, ketika audiens pun tidak bisa memahami atau malas atau boring gitu kan istilahnya. Berarti kan itu artinya public speaker-nya tidak sukses dalam berpublic speaking. Gitu. Maka yang pertama kita harus memahami dulu sebelum kita naik tadi kan. Kita pahami audiens kita tuh siapa. Kalau istilahnya dalam marketing target marketnya. Oke. Target marketnya. Ya istilahnya itu pasarnya. Kita lihat audiens kita siapa sih? Apa sih? Kalau anak-anak muda kita bicara dengan formalitas yang tinggi mungkin males. Bosen asal jadi audiens mungkin. Enggak ada guyonannya, seling-selingan ice speaking gitu kan. Iya, sepaneng gitu ya. Jok-joknya enggak ada gitu. Sepaneng anak muda kan pasti. Anak muda kan enggak juga kayak gitu ya. Oke. Iya, anak muda kan cara berpikirnya kan beda juga. Dia kan senangnya fresh beda-beda juga ya. Penyampaiannya kita tentukan. Cara audiens. Setiap marketnya kita beda-bedakan. Gimana gitu. Terus belum bisa dilanjutkan. Nah, kalau misalkan audiensnya kita orang-orang tua atau orang yang berpendidikan gitu kan istilahnya gitu. Itu juga harus kita cermati. Cara penyampaiannya, kata-katanya. Harus yang kalau kita sebagai anak muda sampaikan di depan banyak kalangan yang orang usianya lebih tua dari kita kok senah-seleneh gitu istilahnya guyonan, banyak guyonan wah dikira kurang ya. Ini orang nggak serius gitu. Nah, itu kan juga beda ya. Mindset orang kan beda-beda. Iya, generasi muda dengan generasi tua kan mindsetnya beda-beda. Iya. Mungkin kalau kita katakanlah kita tujuannya ingin bercanda, kok malah sampai ke audiens mah dikira ini nggak serius gitu kan, nyeleneh gitu kan, main-main gitu. Yang pertama tadi penyampaian itu penting dalam public speaking. Oke, terus alur penyampaiannya itu penting. Ya kalau penyampaiannya mungkin kayak gitu datar. Nah itu makanya.
Yang pertama tadi kan kita kan sebelum naik panggung kita meminimalisir rasa grogi. Lalu kita minimalisir itu apa blank. Tadi, okay. Lalu yang kedua kita go up confidence diri. Kita naikkan confidence diri yang kita miliki. Lalu yang confidence diri ada pemahaman materi. Pendalaman materi kita kuasai sampai. Lalu yang terakhir nih. Bukan terakhir ya, terakhir lah bisa. Terakhir ya. Itu penyampaian. Penyampaian. Dalam penyampaian pun ada teknik-tekniknya. Supaya audiens tidak boring, supaya audiens bisa fokus ke kita. Bisa biar acara lagi menarik, lebih menarik gitu ya, Bu. Itu. Yang paling inti itu dalam berpublic speaking selain gerak kita. Kan kalau public speaking coba kaku gini kan enggak enak juga kan. Itu manusia apa robot? Nah, gitu kan. Iya, Bu, iya. Lambaian tangan. Joget-joget itu boleh. Joget-joget itu terlalu over. Ada dikira gini nanti ya. Gini ya. Iya kan? Terlalu over. Terlalu over ya. Itu yang pertama intonasi saya kira. Intonasi itu penting. Yang dikeluarkan itu harus intonasi itu penting. Jelas itu ya. Iya, intonasi. Maksudnya jangan datar-datar aja. Harus ada naik tinggi kata, naik tinggi suara maksud saya. Jangan. Contohnya gimana bisa dicontohkan ya, Bu? Selamat siang saudara, terima kasih atas kehadiran saudara. Itu kan gak enak banget tuh. Iya ya, males ngantuk ya dengerin. Pada hari ini alhamdulillah bisa berkumpul. Gak enak kan? Ya bikin ngantuk ya. Lemes kan rasanya. Ini orang ini belum makan apa gimana sih gitu kan? Kurang tenaga. Nah, kalau selamat siang saudara. Terima kasih atas kehadiran yang saudara datangkan gitu kan. Yang sudah waktu yang sudah saudara sisihkan untuk dapat hadir di acara ini. Itu kan enak. Iya, lebih orang lempeng itu kan aduh bikin boring banget. Iya. Kan banyak tuh kita ikut acara seminar, ikut acara event-event apa gitu kan. Wah, ini public speaking. Ini orangnya ngomong kok lempeng. Kurang ya, kayak kurang jadi kayak moodnya kita dari audiens. Walaupun penyampaian materinya itu berbobot. Tapi ketika ini yang disampaikan, cara penyampaian dia, teknik penyampaian dia enggak pas, enggak ngena. Jadi di sini dengan di sini harus sinkron. Di sini bagus, di sini berbobot. Ketika ininya penyampaiannya enggak bagus, pikirannya mungkin bagus, cerdas. Tapi kalau penyampaian jelek, nah itu nggak sampai. Apa yang di sini disampaikan nggak bisa tersampaikan oleh audiens. Kan kita banyak lihat ya di kelas-kelas kan kita lihat banyak orang yang bergelar doktor, dosen kita profesor mungkin pemikirannya cerdas, sepertinya cerdas. Tapi loh kok penyampaiannya kok seperti itu? Seperti itu berarti itu dia teknik penyampaiannya yang kurang. Berarti public speaking-nya kurang. Ya itu. Harus diasah lagi. Iya, karena saya di perkuliahan juga merasakan itu. Ini dosennya gelarnya doktor Andes, SH, MH gitu kan. Profesor, tapi kok penyampaian enggak enak. Bikin malas, bikin ngantuk itu. Dan ngantuk itu manusiawi. Nah, kita sebagai public speaker harus bisa menetralisir itu kengantukan audiens itu dengan cara ada caranya tadi. Iya. Dengan kita seling-selingin, jangan materi-materi terus kita selingin guyonan. Tadi intonasi. Kita ajak komunikasi audiens. Jangan kita ngomong aja terus tapi audiens kita biarin. Nah, kita audiens itu kan tujuan kita berpublic speaking untuk menyampaikan kepada audiens gitu kan. Kalau kita anggap audiens patung ya ngapain? Audiens itu manusia, bukan patung. Kita ajak komunikasi. Kita seling-selingin mungkin ditanya audiensnya, mungkin kita kalau di panggung turun ke panggung, kita tanya-tanya, Mas dari mana ini? Kita mungkin kasih pertanyaan apa? Nah, gitu. Biar gak mencairkan suasana lah. Ya. Kalau sekalipun feels komedi Anda masih rendah gitu ya, nggak apa-apa. Kita cari-cari jokes kita yang kira-kira bisa ngena gitu kan. Kita sampaikan di panggung supaya audiens tertawa. Yang tadi kayak orang tua terus kayak orang-orang yang berpendidikan itu cara ngatasinnya apa masih harus kayak datar apa formal aja gitu. Ya, kita untuk jokes-jokesnya kita harus netralisir atau kita minimalisir maksudnya. Jangan terlalu banyak jokesnya gitu. Seperti tadi kita tentukan target marketnya siapa, audiensnya siapa. Harus dipikirkan dari awal. Iya, gitu. Karena kita kan dalam sebuah event kan harus tahu dulu dong ini kita mau ngomong apa, mau disampaikan apa. Kecuali kalau dalam
acara dadakan, Ya. itu semua sudah nggak bisa Sudah nggak bisa semuanya. direncanakan dengan baik. Ya tinggal kita pembawaan yang baik aja Baik gitu. aja. Komunikasi yang baik gitu aja. Oke Bung, kembali lagi ke tadi yang oke, minum dulu. Oke Bung, Ya. kembali lagi yang tadi 5 disebutkan, kayak dari grogi terus sampai ke penyampaian pesan, itu kayak syarat Ya. yang mutlak ya bagi Ya, public speaker. saya kira itu 5 faktor yang harus bisa kita miliki. pahami, kita kuasai, kita pegang istilahnya dalam kemampuan berpublic speaking. Itu 5 faktor tadi itu. Yang pertama yang tadi grogi. Itu yang utama. Itu harus kita minimalisir. Kita kecilkan kegrogian kita grogi itu ya. kan. Ketika grogi sudah bisa kita minimalisir, maka yang namanya blank itu bisa kita minimalisir. Juga. Oke, Nah, berkaitan itu. juga sama lima Berkaitan. ini, ya, Bung. Oke. Blank Heeh. nggak akan terjadi Iya, kalau kalau kita memiliki pemahaman materi. oke, yang luas itu yang lebih. Sekalipun dalam. kita pemahaman materi dua ini, pemahaman materi dengan kita kuasai dengan baik, tapi kok masih grogi, bisa terjadi blank. Iya ya, terjadi kembali. Nah, masalah yang paling utama di atas panggung di public speaking itu ya blank itu sebenarnya. Blank itu yang paling bahaya. Blank itu bisa karena terjadi yang tadi grogi, faktor grogi, terus faktor kurang pemahaman materi, pendalamannya kurang, dia kurang menguasai materi. Itu 3 ini sebenarnya yang utama. Sebenarnya. Itu untuk istilahnya faktor internal dalam berpublic speaking. Ya, Oke, Bu. jadi ketika 3 ini sudah kita kuasai, ya. maka ini akan memunculkan faktor keempat tadi, Oke. yang saya katakan confidence diri, Oke. percaya diri. Ya. Nah, percaya diri itu bisa kita dapatkan ketika tadi sudah nggak ada blank. Iya, udah Nah, bilang. nggak ada blank, kita akhirnya bisa percaya Bisa diri. percaya diri. Nah, percaya Oke. diri. Tapi tadi itu bisa kembali lagi ke grogi, ke Ya, blank. ya tentu. Kurang Kalau kita ditingkatkan. grogi kita nggak percaya diri. Iya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita asah terus. Terus yang terakhir ini- itu kaitannya. Ini yang terakhir, Iya, ini faktor eksternalnya. eksternalnya. Maksudnya apa? Kita nggak ngerasain, Tapi- tetapi yang merasakan orang lain. Orang lain, audiensnya. Nah, penyampaian itu Oke. justru sebenarnya kunci yang kita omongkan di panggung. Kita omongkan ke publik. Kuncinya di penyampaian ini, yang terakhir ini. Ya. Faktor terakhir ini penyampaian. Ketika semua empatnya sudah bagus, sudah lancar. ya mungkin kita bisa dikatakan sebagai public speaker yang sukses, bagus. yang bagus, yang sukses. Bagus. Oke. Di mata kita, Di mata mungkin. kita, tapi di mata audiens. Iya, Nah, kita nggak tahu iya, kita penyampaian kita ini apa. Iya, iya sih. Penyampaiannya mungkin kalau diri kita sendiri menilai, ya saya sudah menyampaikan bagus gitu. Iya. Saya sudah bisa menyampaikan semua, berarti saya bisa berhasil. Bisa berhasil. Belum tentu juga. juga. Nah, kita harus lihat dari sisi audiensnya. Iya. Kita harus lihat dari dua Pemahaman sisi. ini. Sisi kita dan sisi audiens. Audiens. Sisi kita ada 4 faktor. Nah, yang kelima ini dari sisi audiens. Audiensnya. Penyampaian itu. Oke, siap. Kan seperti yang saya katakan tadi. Ketika otaknya cerdas, Iya, otaknya terus penuh berbobot, pikirannya penyampaian. cermelang, Oh. tapi penyampaiannya buruk, Buruk, jelek, nggak bisa tersampaikan dengan baik oleh audiens, ya apa gunanya? Iya ya. Acara itu esensi acaranya nggak disampaikan. Audiens kan ingin nyari ilmu, ingin nyari insight, ingin nyari apa lagi? Ya pengalaman gitu kan, ya, ingin nyari tambahan wawasan. Oke. Ya, tapi ketika public speakernya penyampaiannya buruk, Buruk. very buruk gitu kan. Wah, itu ya audiens merasa terbohongi gitu kan. Iya. Merasa ngapain aku datang ke sini buang-buang waktu malahan. Jangan sampai itu, jangan sampai itu. Audiens sampai berpikir Nah, seperti itu ya. Bu. audiens sampai berpikir seperti Harus itu. minimalisir tadi itu ya, Bu. Kayak seperti dibahas tadi teman-teman. Ya ini kunci yang kelima ini kalau ingin sebagai public speaker yang sukses, penyampaian yang bagus. Ya mungkin kalau cuma acara-acara 1 kali 2 kali kita penyampaian biasa itu ya nggak apa-apa. Oke, buat latihan Ya. sih, Bu. Buat batu loncat lah Ya, gitu tadi. nanti akan meningkat. Tapi kalau ada ingin berkarir di dunia public speaking, itu penyampaian harus penting. Karena kalau sekali Anda dikasih job gitu, penyampaiannya buruk, wah nggak mungkin ada dikasih lagi. Nggak ada itu yang namanya job-job lagi. Iya ya, langsung udah malas ya. Ya udah malas lah. Nyari yang lain. Ngapain nyari yang lain tuh? Iya sih. Gitu. Harus ditingkatkan terus Harus ya, ditingkatkan. dilatih terus. Itu mah penting banget sih, Bung. Iya. Buat Saya kira. diri kita untuk melatih public speaking. Gitu teman-teman
Kita harus kayak melatih terus. Public speaking itu penting banget, penting banget. Mau buat kerja, mahasiswa ya, organisasi, sekolah, organisasi, apapun di aspek semua di dunia profesional tuh public speaking dibutuhkan. Apalagi kalau Anda ingin menjadi orang sukses. Yaitu kuncinya public speaking tuh harus bisa dikuasai. Oke, biar kita bisa berbicara lagi, bisa menceritakan lah gitu ya. Public speaking itu akan berkaitan dengan nanti manajemen kelompok gitu kan istilahnya. Bagaimana Anda mengatur banyak orang gitu kan. Ketika public speaking Anda jelek, penyampaiannya nggak bagus. Nah, itu. Baik Bung, kayaknya kita sudah di penghujung acara ya. Loh, nggak kerasa ya kita dari tadi ngomong-ngomong gitu. Berapa menit nih? 40 menitan mungkin ya? Ya mungkin lebih lah malahan. Kita tadi sambil bercanda terus ngulik-ngulik asik gitu ya. Ngulik-ngulik asik ini nih. Kata asiknya tuh yang penting. Ngulik-ngulik biasa ngapain? Bosen mungkin nonton. Asiknya itu. Terus ada asiknya. Oke. Ini makanya talk show ini dibuat ngulik-ngulik asik. Oke, teman-teman ya, narasumber tadi sudah si Satria ya, Bung Satria sudah berbicara banyak lah tentang public speaking. Ya walaupun kemana-mana ya kita ada kita serempet dikit gitu ya. Kemana-mana ya. Ya buat kayak wawasan lah, nambah-nambah wawasan tentang public speaking tadi sih. Kita belajar banyak lah tentang suksesnya public speaking yang benar, seperti kayak mengatasi masalah-masalah dalam public speaking juga, terus kayak cara penyampaiannya juga tadi ya Bung, yang sangat perlu lah ditingkatkan. Terus ada beberapa faktor yang menurut Bung Satria dikeluarkan lah, harus ditanamkan dari diri. Terus kayak pentingnya public speaking juga itu teman-teman. Itu penting sekali, kayak kita harus gimana di zaman sekarang kita kuasai gitu. Harus dikuasai terus. Oke, saya kembalikan ke Bung Satria, bisa memberikan closing statement lah. Oke. Ya terima kasih, tadi saya sudah benar-benar kasih kesempatan untuk bisa hadir di acara ngulik-ngulik asiknya Bro Doni ini. Keren banget nih acara ini. Oke, besok ajak lagi ya. Mantap. Ngulik-ngulik asik. Siap. Siap. Kalau diajak Bro Doni siap. Oke. Kalau Bung Satria minta bantuan, nanti biar saya bantu juga. Oke, boleh. Makasih. Terus lagi. Ya, walaupun ya saya sebenarnya kok merasa masih kurang berkompeten untuk hadir di sini gitu ya. Karena masih banyak tokoh-tokoh yang hebat lainnya. Mungkin karena stoknya adanya saya gitu ya. Enggak juga sih, dipakai aja gitu ya. Terima kasih, ini sebuah kehormatan loh untuk saya. Hormat. Oke, terus Bung. Ya. Kembali lagi tadi seberapa pentingnya si public speaking di masa sekarang untuk kita kuasai. Yaitu tadi seperti saya bilang memang penting. Karena dari 10 faktor di dunia kerjaan tadi, dia salah satunya di bagian yang teratas gitu. Justru yang IPK itu yang di bagian bawah, hampir dibahas sendiri. IPK itu ya cuma dilirik sedikit gitu aja lah. Karena IPK kan sekarang nyari gampang. Sebenarnya kan gampang. IPK cari. Cuma kemampuan public speaking itu loh. Prosesnya. Karena orang sekarang menghargai prosesnya. Makanya kita harus berproses. Kita harus kuasai itu public speaking. Dan kita asah terus itu sebetulnya. Dan proses akan menimbulkan hasil yang lebih gitu ya. Ya, karena ada istilah hasil tidak mengkhianati proses gitu. Atau kebalik ya. Proses tidak mengkhianati hasil gitu ya. Nah, itu ya. Kebalik-balik. Kalau di sini enggak esensinya sama itu kan. Isinya ngulik-ngulik asik ya. Asik-asik ngulik siapa ya? Asik-asik ngulik. Ya, sama aja lah. Berarti proses tidak mengkhianati hasil. Gitu. Maka dari itu sedari kita masih mahasiswa, sebelum kita nanti tua, kita sudah terjun di dunia kerja, itu sudah terlambat kalau kita mengasah public speaking. Di situ. Ya karena di situ harusnya kita sudah memiliki kemampuan itu. Karena ketika di dunia kerja itu kemampuan itu yang kita gunakan, bukan lagi waktunya untuk kita mengasah. Nah, ini mumpung kita masih mahasiswa, masih muda, masih panjang waktunya sebelum terjun ke the real world gitu kan, dunia yang sesungguhnya gitu kan. Ini bukan dunia sesungguhnya sebetulnya. Ya ini kan masih dunia belajar gitu kan, belum dunia kita
bekerja gitu kan. Masih belajar kita. Walaupun dalam kehidupan kita masih belajar terus menerus. Belajar itu continue, terus menerus. Kalau manusia tidak belajar maka dia mati. Maka belajar itu sampai banyak yang nggak belajar. Nah itu belajar itu tidak harus di bangku kuliah loh ya. Oh, iya. Belajar itu di mana saja. Anda ketemu tukang parkir, diajak ngobrol, dia bisa kita dapat ilmu dari situ. Bisa juga. Kemarin saya ke coffee shop, ketemu tukang parkir, saya ajak omong, enggak lah. Loh, ternyata dia orang dari Jakarta dulu. Dia di Jakarta punya usaha kontraktor loh. Keren. Terus ternyata dia di Semarang cuma ingin main aja. Enggak, dia ceritanya ya ingin ke Semarang karena dia sih orang Semarang gitu kan. Dia ingin ke Semarang terus ingin supaya ngisi waktu dia jadi tukang parkir gitu. Saya juga enggak tahu ya ceritanya benar atau enggak ya. Tapi kan tentu kan ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, ada insight-insight-nya gitu. Oke, jadi public speaking harus kita kuasai dengan jalan 5 faktor tadi itu yang sudah saya sebutkan tadi kan. Enggak, apa perlu saya ulang lagi? Enggak lah ya. Lagi. Ya, kesimpulannya. Yang pertama tadi adalah grogi. Kita minimalisir grogi. Lalu blank. Nah, itu blank harus kita minimalisir. Lalu pemahaman materi, penguasaan materi. Harus kita dalami. Ketika 3 ini sudah berhasil, kita akan memunculkan yang namanya confidence diri atau percaya diri. Nah, setelah semua 4 ini bisa kita raih, kita dapatkan, ini yang terakhir penyampaian yang penting. Penyampaian, teknik penyampaian yang jelas. Yang bisa dipahami oleh audiens dengan baik gitu. Siap. Terus ada lagi Bung kayak tambahan apa? Ya saya kira cukup lah itu. Oke, siap. Sudah memberikan kesimpulan yang tadi saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih buat Bung Satria. Siap Bro Doni. Ya terima kasih panjang ini sebenarnya kayak. Tapi gak kerasa ya kita ya. Tapi gak kerasa teman-teman. Tapi ya di sini rasanya habis. Ya, Oke, kalau gitu berarti gimana? Oke, kalau gitu saya tutup acara ini ya teman-teman. Sampai jumpa di next konten next kita episode kita ya, next konten kita ya. Oke. Tunggu ya teman-teman. See you teman-teman Bersama saya Doni Ardiansyah. Saya Satria, Bung Satria. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf juga